Yi Chen, jangan kecewakan aku. Apa yang kamu lakukan? Apa ini? Jeti. Semua yang kamu katakan itu benar. Nona Lu benar-benar terkena racun kuno. Sekarang, kau bisa mempercayaiku. Dia The ternyata film punya was keahlian nyata. translated and narrated by M Media. Kau, apa yang kamu lakukan? Nyonya Lu mohon jangan salah paham. Yi Chen, kakak Ye, sedang mengobati Nona Lu. Ternyata benar ada serangga beracun. Ayah. Ibu. Aku baik-baik saja. Hanya sedikit lapar. Selama kamu baik-baik saja. Ruonan, bahwa kamu bisa sadar kali ini, itu semua berkat Tuan Ye, yang turun tangan untuk menyelamatkanmu. Cepat ucapkan terima kasih. Tuan Ye, Terima kasih Tuan Ye, karena telah menyelamatkan nyawaku. Tidak perlu formalitas. Tuan Ye, aku minta maaf. Sebelumnya, aku buta dan gagal mengenali kemampuan aslimu. Sesapuh Lu, Nona Lu sudah sadar. Beberapa hari istirahat dengan tenang akan memastikan pemulihan total. Jika tidak ada hal lain, aku akan pamit. Hold on. Kamu secara pribadi, antar Tuan Ye pulang ya, dan mumpung kamu di sana, sampaikan tanda terima kasih kecil yang kami siapkan ke kediamannya. baiklah. Hadiah itu tidak perlu. Kali ini, aku hanya turun tangan karena menghormati ketua show. Sudahlah, Tapi, tidak ada kata tapi. Tuan Lu tidak perlu mengantarku keluar. Nona Lu baru saja sadar. Sebaiknya Anda tetap berada di sisinya. Aku akan mencari hotel di dekat sini untuk menginap. Tuan Ye, ada apa? Aku sudah bercerai. Aku juga tidak berniat pulang. Wanita bodoh macam apa yang akan menceraikan putra jenius keluarga Ye? Tuan Ye, ini adalah kunci villa di Binjian. Harganya 300 juta. Mohon terimalah. Anggaplah ini sebagai tanda terima kasih kecil karena telah menyelamatkan cucu perempuan saya. Kalau begitu aku berterima kasih sesapuh Lu. Uang 300 juta itu tidak akan pernah cukup untuk membalas budi Anda. Kesediaan Anda untuk turun tangan dan menyelamatkannya adalah kehormatan terbesar bagi keluarga Lu kami. Sesapuluh, hari ini, ketidakmampuan saya sendirilah yang hampir menyebabkan bencana. Saya sangat malu. Saya pamit undur diri sekarang. Terima kasih Dokter Ajaib. Wanita ini terlihat agak familiar. Identitasnya pasti penting. Menyamar sebagai asisten Hui Juliang. Hanyalah untuk mengujiku. Saya tidak kompeten. Hari ini, saya telah mengecewakan Anda, Nona Tang. Anda terlalu rendah hati Dokter Ajaib Hugh, bahwa Anda bersedia mengikuti sandiwaraku hari ini. Adalah sesuatu yang harus aku syukuri. Namun, setelah apa yang terjadi hari ini, aku merasa semakin penasaran dengan tunanganku. Dia. Apakah dia benar-benar pantas menjadi suamiku? Villa Binjian. Bagus, sudah cukup. Mari kita turun. Tuan Ye, kehadiran Anda di sini selama beberapa hari terakhir ini sungguh telah merepotkan Anda. Terima kasih Presiden Direktur Lu. Semuanya baik-baik saja. Silakan Direktur Lu sampaikan pendapatmu. Tidak apa-apa sungguh. Hanya saja keluarga Lu saya akan mengadakan seminar investasi farmasi, dan saya ingin mengundang Pak Yi sebagai juri Anda. Sebagai juri, bantu kami memverifikasi produk dari puluhan grup farmasi ini, keaslian obat jadi dan resep mereka. Baiklah, aku akan menganggap ini sebagai melakukan ini demi sesapuh Lu. Dan membantumu kali ini saja. Terima kasih banyak Pak Ye. Saya akan
datang menjemput Anda secara pribadi besok. Tidak perlu. Aku akan ke sana sendiri saat waktunya tiba. Seminar investasi. Hold on. Bukankah kau bilang, Tuan Ye berjanji untuk hadir hari ini? Mengapa dia belum tiba? Pak Ye bilang dia terjebak macet. Jadi dia mungkin sedikit terlambat. Kalau begitu kita tidak punya pilihan selain memulai tanpanya. Mari kita mulai. Dimengerti. Saya benar-benar... Krim perawatan kulit Blue Group. Obat tekanan darah Lin Group. Siangkin. Produk perusahaan lain. Tidak bisa dibandingkan dengan milik kita. Kerjasama dengan keluarga Lu ini. Pasti akan kita dapatkan. Ini semua berkat kamu. Xin Cheng. Seperti yang diharapkan dari Lu Group. STNDR mereka benar-benar ketat. Setelah mengeliminasi begitu banyak perusahaan farmasi. Pada akhirnya, hanya krim perawatan kulit Lu Group. Obat tekanan darah Lin Group yang tersisa. Benar. Tapi saya dengar bahwa situasi di JO Group akhir-akhir ini tidak begitu baik. Saya tidak menyangka mereka masih memiliki kartu as seperti itu. Sepertinya namanya adalah Bei Xin Cheng. Siapa yang menyangka JO Group memiliki talenta seperti itu? Mulai sekarang, mereka pasti ditakdirkan untuk meraih kebesaran. Direktur utama wanita dari JO Group tidak hanya cantik, tapi dia juga jeli dalam melihat bakat. Sepertinya, dia memang wanita yang cakap. Benar. Hold on. Tuan Ye belum tiba. Produk Bugro, krim perawatan kulit, dan obat tekanan darah dari Lintro. Keduanya sangat luar biasa. Kita tidak bisa memilih. Kita harus menunggu Tuan Ye tiba sebelum kita bisa mengambil keputusan. Tapi Pak Ye bilang, dia masih butuh lebih dari 10 menit untuk sampai ke sini. Dengan begitu banyak orang yang menonton, saya khawatir kita tidak bisa menunggu. Selama itu, Ayah, aku sudah menyuruh orang untuk mencari tahu. Dan Nona Gi ini adalah istri Pak Ye. Meskipun Pak Ye saat ini sedang dalam proses perceraian, setidaknya mereka telah menjalani 3 tahun pernikahan. Tidak ada yang bisa menjamin apakah Pak Ye mungkin akan rujuk dengan Nona Gu. Lalu apa saranmu? Menurut pendapat saya, langkah terbaik saat ini adalah dengan memberikan proyek ini kepada Gu Group. Bahkan jika Pak Yi mengetahuinya, dia akan memahami niat baik di grup Lu kita. Masuk akal. Namun, Nonatan, bagaimana pendapat Anda? Apapun keputusan sesepuh Lu dan direktur Lu tidak masalah. Aku hanya datang hari ini untuk bergabung dengan kerumunan. Hold on. Kalau begitu, lakukan sesuai saranmu. Baiklah. Kalau begitu, saya umumkan bahwa keluarga Lu secara resmi menandatangani kontrak dengan Gu Group. Sekarang, saya mengundang pengembang dari orang yang mengembangkan krim perawatan kulit ini, Bei Xin Cheng Tuan Bai, dan Direktur Utama JO Group, Nora Gu Siangkin, untuk naik ke podium dan menyelesaikan upacara penandatanganan. Selamat. Selamat. Itu luar biasa, Xin Cheng. Kita berhasil. Kali ini semua berkat kamu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan tahu harus berbuat apa. Seandainya Yi Chin setengah lebih cakap darimu. Obat tekanan darah produksi keluarga Lin, meskipun efektif, krim perawatan kulit dari Gu Group juga luar biasa. Benar sekali. Aku bertanya-tanya di mana Gu Group menemukan pengembang seperti itu. Itu benar-benar mengesankan. Sepertinya mereka bilang, dia baru kembali dari studi di luar negeri. Muda dan menjanjikan sungguh. Tepat sekali. Aku tidak setuju. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa menerobos masuk? Dia mengacaukan upacara penandatanganan keluarga Lu. Apa dia tidak takut mati? Mengapa kalian berdua begitu gelisah? Mengapa tidak menonton dan melihat apa yang terjadi? Baik. Yi Chin, kenapa kamu ada di sini? Minggir. Aku di sini untuknya hari ini. Yi Chin, kami akan segera menandatangani dengan grup Lo. Jangan membuat keributan.
Di saat yang begitu kritis ini, jika tidak aku akan benar-benar marah. Kalau ada urusan bicarakan di rumah saja. Kakak Ye, aku tahu ada beberapa kesalahpahaman di antara kita hari ini. Sangat penting bagi Siang King dan Jiu Grove. Mari kita kembali dan bicarakan ini nanti. Kakak Ye, bagaimana bisa kamu memukul seseorang? Siang King, lihat dia. Yi Chen, cukup. Kamu sudah keterlaluan. Bai Xinchen, siapa yang memberimu keberanian untuk mengambil produk kecantikanku dan menggunakannya untuk menipu orang? Apel, krim perawatan kulit Google. Bukankah itu dikembangkan oleh Bai Xinchen? Siapa sebenarnya yang mengembangkan krim perawatan kulit ini? Mungkinkah ini benar-benar Ye Chen? Tapi ku dengar bahwa Ye Chen ini hanyalah seorang pria simpanan. Jika itu terbukti benar, itu akan menjadi skandal besar. Mengambil hasil penelitian Ye Chen dan mengaitkannya dengan Bai Xinchen ini. Lalu Gu Xiangqin dan Bai Xinchen. Yi Chen, berhenti membuat masalah. Kalau ada urusan bicarakan di rumah saja. Di acara sepenting ini, jangan membuat Xin Cheng dan aku kehilangan muka, oke? Enyahlah. Bai Xinchen, apa kau tahu bahwa mencuri penelitian orang lain adalah tindak kejahatan? Jika kau tidak ingin menghabiskan sisa hidupmu di penjara, maka di depan semua media ini, katakan yang sebenarnya di depan semua media ini. Kakak Ye, aku tahu sejak kamu menikahi Siang Qin, selama bertahun-tahun ini, kamu tidak mencapai apapun. Kamu hanya ingin pamer di depan Siang Qin. Tapi kamu tidak seharusnya memaksaku untuk berbohong. Benar sekali, Yi Chen. Krim perawatan kulit ini memang dikembangkan oleh Xin Cheng. Kamu berdiri sekarang hanya untuk pamer. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sebenarnya yang berbohong di sini? Gu Xiangqin adalah presiden direktur dari Gu Group. Jika dia mengatakan itu dikembangkan oleh Bai Xinchen, itu pasti benar. Yi Chen ini bukan hanya seorang pria simpanan, Tetapi juga badut yang mencari perhatian. Kalian berdua benar-benar kompak. Kalian benar-benar seirama. Namun Bai Xinchen, kau sepertinya tidak memiliki komposisi formula untuk krim perawatan kulit ini, bukan? Atau mungkin, bahkan jika kau memiliki formula aslinya, kau tidak akan memahaminya. Bagian terpentingnya adalah komposisi formulanya. Krim perawatan kulit ini saya formulasikan sendiri. Setahun lalu saat Gu Xiangqin menggores pergelangan kakinya, saya sendiri yang memformulasikannya. Dalam formula ini, saya menggunakan herbal yang disebut Wu Shiten. Ini mengandung melanin dalam jumlah besar. Jika tidak diseimbangkan oleh suplemen obat saya, ini tidak hanya gagal memutihkan kulit, tetapi juga akan menyebabkan pengendapan melanin yang permanen. Ini akan menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki bagi setiap penggunanya. Tuan Lu, saya ingin tahu apakah tim pengujian milik grup Lu ada di lokasi. tentu saja. Bagus. Kalau begitu saya ingin meminta tim pengujian Tuan Lu untuk memeriksa dengan cermat. Apakah krim perawatan kulit ini mengandung melanin dalam jumlah besar? Baiklah. Tuan Ye benar. Krim perawatan kulit ini mengandung melanin dalam jumlah besar. Bai Xinchen, apa kau butuh aku memanggil polisi untukmu? Siang Qin, ini semua salahku. Ini semua salahku karena telah merusak semuanya. Yi Chen, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Ini hanya sebuah formula, bukan? Apa masalahnya? Apakah kamu benar-benar harus Saya hanya ingin dia berlutut dan meminta maaf. Yi Chen, jika kamu masih menganggap aku istrimu, Kau sudah menandatangani surat perjanjian cerai. Jangan bicara padaku seperti itu. Sekarang, saya bertanya padanya, berlutut atau tidak? apa yang kamu katakan? Apa kita akan bercerai sekarang? Bagaimana aku tahu? Kemarin saat Bai Xinchen, air panas tumpah ke tangannya. Kau terlalu sibuk membawanya ke rumah sakit. Sampai tidak punya energi tersisa untuk melihat surat perjanjian itu. Ye Chen akan menceraikan Gu Xiangqin. Aku selalu mengira
Yi Chen adalah pria simpanan itu. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa Gu Xiangqin adalah parasit yang sebenarnya. Saya minta kalian semua menjadi saksi. Bukan aku Yi Chen yang mengkhianatinya. Gu Xiangqin lah yang bersalah. Dengan segala perhatian yang diberikan. Demi melindungi cinta pertamanya yang dianggap sempurna. Dia tidak hanya membawanya masuk ke perusahaan. Sebagai manajer pemasaran. Dan direktur litbang. Tapi dia juga menghabiskan 2 malam di luar rumah. Dan sekarang dia ingin mengambil hasil penelitianku. Dan menjadikannya batu loncatan bagi Bai Xinchen. Semuanya katakan padaku. Wanita seperti apa yang bisa menoleransi ini? Yi Chen, bagaimana bisa kamu mengatakan hal itu tentang aku, Xin Cheng dan aku? The film was Sama sekali translated tidak. and Seperti yang kamu narrated by tuduhkan. M Media. Bekerja dengannya. Hanyalah untuk menebus beberapa penyesalan dari masa mudaku. Menebus penyesalan. Dengan menebusnya di atas ranjang. Yi Chen, kamu sudah keterlaluan. Tunanganku. Beraninya kamu memukulnya. Nona Tang dan Tuan Ye ternyata memiliki hubungan seperti itu. Nona Tang, yang menyamar sebagai asisten medis Dr. Hue. Ternyata, itu semua demi Tuan Ye. Tuan Ye, Anda belum melupakan aku bukan? Dia sebenarnya putri dari keluarga Tang. Putri kecil dari ibu kota itu. Nona Tang, kau telah menipuku dengan begitu kejam. Aku tidak memberitahumu tentang identitasku kemarin. Tapi, bukankah seharusnya kamu sudah menebaknya? Yi Chen, siapa wanita itu? Beraninya dia memukulku. Mengapa dia bilang bahwa kamu adalah tunangannya? Aku memukulmu karena aku ingin. Apakah aku butuh alasan untuk itu? Lagi pula, bukankah kamu pantas dipukul? Yi Chen sudah menceraikanmu. Hubungan apa yang aku miliki dengannya? Bukan urusanmu. Seperti yang diharapkan dari putri kecil dari ibu kota. Benar-benar sombong. Bukankah ini hanya membelahmu? Yi Chen, kamu sengaja membawanya ke sini untuk memprovokasiku bukan? Kamu tidak pernah seperti ini sebelumnya. Mengapa sekarang kamu tidak mau mengerti aku? Gu Xiangqin, jangan terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Jauhi aku. Kakak Ye. Meskipun hari ini, dia dan aku yang salah. Bukankah kamu juga bersalah? Membawa seseorang untuk memprovokasi Xiang Qin, itu satu hal. Tapi kamu bahkan membiarkan wanita lain memukulnya. Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Bai Xinchen, hentikan sikap sinismu itu. Kalau ku dengar lagi akan kupukul kau. Satu kata. Berlutut. Atau tidak. Kamu menyebutku sombong. Tendanganmu itu bahkan lebih kejam daripada milikku. Sayang. Tolong aku mohon padamu. Oke, aku minta maaf padamu. Jangan biarkan Xin Cheng kehilangan muka di depan umum tolong. Bai Xinchen, bukankah kau selalu mengklaim sebagai talenta hebat yang kembali dari luar negeri? Bagaimana bisa kau hanya bersembunyi di balik seorang wanita? Yi Chen, aku mohon. Aku mohon berhentilah mengejar masalah ini. Xin Cheng baru saja kembali ke tanah air. Karirnya baru saja dimulai. Jika kamu benar-benar marah, aku akan menebusnya saat kita kembali nanti. Tapi tolong jangan lakukan ini. Gu Xiangqin, bahkan di saat seperti ini, kau masih memohon untuk cinta pertamamu yang sempurna itu. Baiklah. Kau telah berhasil membuatku marah. The film was translated Sekarang aku and secara resmi narrated menuntut by M agar Media. J Group milikmu menghentikan produksi 5 obat yang aku kembangkan. Jika tidak, Gu Group milikmu bisa menunggu saja untuk digugat. Gu Group ini berada di ambang kebangkrutan hanya berkat 5 resep Degel. Barulah bisa hidup kembali. Jika Ye Chen ini mencabut otorisasi untuk kelima resep tersebut, Gu Group kemungkinan besar akan tamat. Gu Xiangqin adalah wanita bersuami. Namun dia begitu intim dengan Bai Xinchen, pria manapun akan merasa ini tidak bisa ditoleransi bukan? Jika aku adalah Yi Chen, aku juga tidak akan bisa menoleransinya. Aku yakin semua orang di sini memiliki kerjasama dengan J Group.
Aku secara resmi memperingatkan kalian semua. Aku akan secara resmi mencabut aturan kepemilikan 5 resep obat. Sedangkan grupku sedang menjual. Jika ada perusahaan yang terus menjualnya, saya akan menuntut kalian atas masalah ini, atas pelanggaran. Aku harap kalian semua menjaga diri. Siang King. Siang King, apa kamu baik-baik saja? Kau yang bernama Bai. Saya akhirnya melihatnya dengan jelas sekarang. Kau hanyalah seorang penipu. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Beraninya kau mencoba melakukan penipuan terhadap keluarga Lu. Apakah kau pikir keluarga Lu adalah sasaran empuk Presiden Lu? Tolong biarkan aku menjelaskan. Menjelaskan apa? Tuan Ye sudah memberikanmu kesempatan yang lebih dari cukup. Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Ye sekarang juga, maka aku akan memberimu pelajaran. Penjaga, bawa dia keluar dan hajar dia sejauh 3 mil. Hajar dia sampai dia berlutut dan meminta maaf. Baik, Siang King. Selamatkan aku. Tunggu. Xin Cheng, lupakan saja. Berlututlah saja. Siang King, apa yang kamu katakan? Kamu ingin aku berlutut di depan semua orang ini dan media? Berlutut di depan kamera? Apa kamu tahu apa arti berlutut ini? Seluruh karirku akan hancur. Xin Cheng, jika kamu tidak meminta maaf, mereka benar-benar akan memukulmu sampai mati. The film was translated and narrated by M Baik. Media. Aku akan berlutut. Aku minta maaf. Aku salah. Aku seharusnya tidak mencuri penelitian orang lain tanpa mengetahui efek sampingnya. Aku Bai Xin Cheng meminta maaf kepada semuanya. Yi Chen, aku akan mengingat penghinaan hari ini. Ini semua salahmu. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar 10-100 kali lipat. Presiden Lu, bolehkah aku pergi sekarang? Pergi. Kau mencuri hasil penelitian milik Tuan Ye. Tidakkah seharusnya kau juga berlutut kepada Tuan Ye, bersujud beberapa kali, dan meminta maaf? Apa kamu ingin aku meminta maaf kepada pecundang ini? Nyalimu besar sekali. Bahkan sekarang, kau masih berani menghina Tuan Ye. Biar ku beritahu sesuatu. Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Ye, maka aku akan menyuruh seseorang melemparmu dari lantai 11. Tentukan pilihanmu. Baik. Aku akan berlutut. Apa kau bisu? Sudah kubilang. Minta maaf kepada Tuan Ye. Baik. Aku minta maaf. Kakak Ye. Aku minta maaf. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu. Keluar sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Yi Chen, mengapa kamu tiba-tiba berubah seperti ini? Kamu tidak pernah memperlakukanku seperti ini. Mungkinkah aku yang benar-benar salah? Siang King, tunggu aku. Aku menikah dengan Ye Chen selama 3 tahun. Aku selalu mengira dia adalah orang yang paling pengertian di dunia. Meskipun selama 3 tahun,
Aku sering pergi bersama Xin Cheng, berjalan-jalan di pantai. Hubunganku dengan Xin Cheng benar-benar murni. Kami hanya teman baik. Mengapa Yi Qin tidak bisa mengerti hal itu? Siang Qin, aku sangat minta maaf. Aku tidak pernah menyangka segalanya akan berakhir seperti ini. Tapi aku benar-benar hanya ingin membantumu. Hanya saja kakak Ye salah paham terhadapmu. Sudah terlalu dalam. Namun meskipun begitu, dia seharusnya tidak melakukan ini pada acara sepenting ini. Jangan bicara lagi. Ini urusan antara Ye Qin dan aku. Kamu sebaiknya pulang dulu. Aku perlu sendiri untuk menjernihkan pikiranku. Siang Qin, kamu mau kemana? Aku akan ikut denganmu. Aku perlu mencari waktu untuk berbicara serius dengan Ye Qin. Yi Chen, ini semua salahmu karena telah merusak rencanaku. Hotel Tianyi. Mohon maaf. Maaf aku terlambat. Sama sekali tidak. Aku datang lebih awal. Apa ini? Ini hadiah untuk. Aku hadiahkan untuk Tuan Ye. Kuharap Anda menyukainya. Kamu sebenarnya Direktur Utama Tianxia Group. Dan kamu menarik investasimu dari Jiu Group. Tianxia Group adalah salah satu dari 3 perusahaan teratas di Provinsi Selatan. Tapi pemiliknya selalu menjadi misteri. Tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Aku tidak menyangka bahwa kamu adalah putri kecil dari ibu kota. Nona Tang, kamu benar-benar penuh kejutan. Karena aku tunangan Tuan Ye. Aku tentu tidak mau kalah. Tianxia Group, sebagai salah satu investor di Gu Group, kamu tiba-tiba menarik investasi dari grup Gu. Dan aku mencabut otorisasiku. Gu Group sudah tamat. Tuan Ye, apakah Anda merasa kasihan pada pengantin kecil Anda? Pengantin kecil apa? Aku memang punya tunangan. Tapi jika yang kamu maksud pengantin kecil, itu pastilah kamu. Tuan Ye, Anda mengatakan hal-hal ini dengan begitu alami. Aku bertanya-tanya sudah berapa banyak gadis yang Anda beri ucapan seperti itu. Hanya untukmu. Tianxia Group menarik investasi dari grup Gu. Itu untuk membantuku bukan? Tentu saja. Anda adalah tunanganku. Bagaimana mungkin aku membiarkan grupku menindasmu? Kalau begitu, terima kasih Nona Tang. Mulai sekarang, panggil saja aku Wan Ying. Kalau begitu kamu tidak perlu memanggilku Tuan Yi lagi. Panggil aku Yi Chen. Sebenarnya aku tahu bahwa meskipun aku tidak membantumu, kamu masih bisa melenyapkan grup Gu. Lagi pula, firma modal Ventura teratas di Provinsi Selatan, modal Huatian, adalah perusahaanmu. Jadi kamu benar-benar di sini. Gu Xiangqin. Tantrum macam apa lagi yang kamu buat sekarang? Yi Chen, aku tanya padamu. Semalam, kamu tidak pulang sepanjang malam. Apakah kamu bersama wanita ini sepanjang waktu? Memangnya kenapa kalau dia begitu? Apakah Nona Gu sudah lupa tamparan kemarin? Yi Chen, kita masih suami istri secara nama. Kamu main belakang dengan wanita ini untuk makan malam. Apa kamu pernah memedulikan perasaanku? Yi Chen, biar ku beritahu. Kali ini aku benar-benar marah. Meskipun kamu meminta maaf padaku, aku tidak akan memaafkanmu dengan mudah. Peduli dengan perasaanmu. Kamu datang ke sini untuk mengganggu makanku. Seharusnya aku menamparmu lebih awal.
Yi Chin! Kamu benar-benar memukulku. Yi Chin! Dia tidak pernah memukulku sebelumnya. Mungkinkah bahwa dia benar-benar tidak mencintaiku lagi? Kamu sudah gila. Datang ke sini hanya untuk membuat keributan. Bukan hanya aku akan memukulmu. Aku akan memanggil bantuan untuk mengusirmu. Lagi pula, kita sudah bercerai. Dengan siapa aku? Atau apa yang aku lakukan? Tidak ada urusannya denganmu. Sekarang juga, pergi dari sini. Yi The Chin! film was Bukan seperti itu. translated and Kita sebenarnya narrated tidak by pernah M. bercerai. Media. Aku hanya menandatangani perjanjian itu tanpa tahu apa isinya. Kita sebenarnya tidak pernah bercerai. Kamu sudah menandatangani surat perjanjian cerai itu. Aku bisa langsung mengajukan perceraian. Tidak, aku tidak akan bercerai. Kamu jelas sangat mencintaiku. Cinta. Aku pernah mencintaimu, tapi saat kamu berhubungan kembali dengan Bai Xinchen, kalau begitu aku terhadapmu, sudah tidak ada perasaan lagi. Aku, Xin Cheng dan aku, benar-benar hanya teman. Aku bersumpah padamu, dia tidak pernah menyentuhku. Apakah hanya perselingkuhan fisik yang dianggap curang? Bagiku perselingkuhan emosional juga terhitung. Aku mengerti sekarang. Orang yang benar-benar berselingkuh dan berubah hati adalah kamu, bukan aku. Jadi selama ini kamu mencemarkan namaku dan memfitnah Xin Cheng dan aku. Itu semua karenamu. Itu semua salahmu. Jika Anda tidak percaya padaku, maka tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Namun, aku justru harus berterima kasih padamu, Gu. Terima kasih, karena telah menyerahkan pria sebaik Yi Chen kepadaku. Dasar perusak rumah tangga. Beraninya kamu merayu suamiku. Kamu. Yi Chen! Bagaimana bisa kamu membantunya? Bagaimana mungkin kamu membantunya? Apakah itu sangat mengejutkan? Kemarin di kediaman keluarga Lu, saat Bai Xin Cheng dipukul, bukankah Anda orang yang melindunginya seperti ini? Tidak. Itu tidak benar. Xin Cheng dan aku sama sekali tidak bersalah. Tidak seperti yang kamu katakan. Siang Qin. Ada apa? Kenapa kamu ada di sini? Aku mendengar dari sekretarismu bahwa kamu ada di sini. Dan aku khawatir. Jadi aku datang. Kakak Ye. Bukan tempatku untuk mengatakan ini. Tapi bagaimana bisa kamu pergi berkencan dengan wanita lain di belakang Siang Qin? Bai Xinchen, aku memperingatkanmu. Jangan gunakan nada manipulatif dan pasif agresif itu padaku. Bahkan jika kamu mengancamku atau mencoba memukulku, aku tetap akan mengatakannya. Kamu sudah menikah selama 3 tahun. Dan di rumah, kamu hanya bermalas-malasan. Bertindak seperti parasit. Kalau kamu tidak membantu Siang Qin itu satu hal. Kalau begitu sudahlah. Tapi sekarang kamu benar-benar pergi. Berkencan dengan wanita lain di belakangnya. Benar, kamu tidak menyembunyikannya lagi. Kalian berdua terang-terangan sekali. Kakak Ye, The film was kamu menghinaku. translated and Baik, narrated by tapi M. aku tidak Media. akan membiarkanmu berbicara tentang Siang Qin seperti itu. Bai Xinchen, sudah kubilang sebelumnya, ucapan manipulatif seperti itu. Sekali aku mendengarnya, sekali aku memukulmu. Apakah kamu menganggap kata-kataku sebagai angin lalu? Yi Chen, bagaimana bisa kamu memukul orang? Apakah Xin Cheng salah? Kamu sudah menjadi begitu tidak masuk akal. Aku mengerti sekarang. Yi Chen, kamu melakukan ini dengan sengaja. Untuk membuatku marah kan? Kamu melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan perhatianku. Yi Chen, asalkan kamu meminta maaf kepada Xin Cheng, aku berjanji. Begitu aku tidak terlalu sibuk, aku akan meluangkan lebih banyak waktu untukmu. Gu Xiangqin, di saat seperti ini, kenapa kamu masih bersikap delusi? Berhenti berpura-pura Yi Chen. Kita sudah menikah selama 3 tahun. Menurutmu aku tidak mengenalmu. Mustahil bagimu untuk tidak mencintaiku. Aku akui akhir-akhir ini, aku telah mengabaikanmu. Tapi kau tidak bisa bersikap seperti ini. Gu Xiangqin, mungkin ada sesuatu yang benar-benar salah dengan otakmu. Keamanan. Aku tidak ingin melihat mereka berdua. Yi Chen, apa katamu? Bukankah sudah cukup jelas aku katakan? Kamu dan aku tidak ada perasaan lagi.
Bahkan rasa kasihan pun tidak. Mustahil. Aku tidak percaya padamu. Permisi, Tuan Nona. Anda mengganggu acara makan tamu terhormat kami. Mohon segera pergi. Jika Anda tidak pergi sekarang, kami terpaksa harus mengeluarkan Anda. Kau mengusirku. Baiklah. Terserah. Kita lihat saja nanti. The film was translated and narrated by M Media. Wan Ying, maafkan aku. Aku telah merusak suasana hatimu. Sebenarnya aku merasa cukup geli memikirkan ada seorang wanita yang mengira mata ikan sebagai mutiara. Apakah Gu Xiangqing tidak tahu bahwa Anda adalah pimpinan firma modal Ventura teratas di Provinsi Selatan Modal Huatian? Dengan satu kata saja, Anda bisa membuat grup Gu bangkrut seketika. Lepaskan aku. Kalian orang-orang rendahan. Jangan sentuh setelan desainerku. Xiangqing. Kakak Ye sudah keterlaluan. Bagaimana dia bisa melakukan ini setelah semua yang kamu korbankan untuknya selama 3 tahun terakhir? Aku salah sebelumnya. Aku selalu mengira dia baik padamu. Tapi melihatnya sekarang, dia sama sekali tidak pantas untukmu. Selama 3 tahun ini, jelas selalu aku harus berkorban. Mengapa Yichin tidak bisa menunjukkan sedikit pengertian padaku? Tepat sekali. Kakak Ye tidak melakukan apapun selain menyediakan beberapa resep tanpa kamu yang bersedia menanggung biaya uji coba. Resep itu tidak akan berguna. Jangankan mempromosikannya. Orang yang benar-benar berkorban. Dari dulu hanya aku seorang. Kau benar. Selama 3 tahun ini, sudah jelas akulah yang berada di luar sana mendorong resep-resepnya. Aku mencurahkan begitu banyak hati ke dalamnya. Jika kakak Ye tidak memahamiku dan memperlakukanku dengan buruk itu satu hal. Tapi beraninya dia memperlakukanmu seperti ini. Mempermalukanmu di depan semua orang. Dan bahkan membiarkan wanita lain memukulmu. Tidakkah dia takut? Mulai sekarang kamu tidak akan peduli padanya lagi. Xiangqing, kakak Ye hanya tidak tahu cara menghargaimu. Jika aku bisa menikah denganmu sebagai istriku, aku tidak akan pernah memperlakukanmu seperti itu. Xin Cheng, jangan bicara seperti itu. Ye Jin dan aku hanya sedang mengalami perselisihan kecil. Dia pasti akan melunak. Gu Xiangqing, bagaimana bisa kamu mengelola perusahaan ini? Ayah, Ketua Gu, apakah sesuatu telah terjadi? Kembali ke perusahaan segera. Translated and Ketua, narrated by M Media. mengapa kami dipanggil ke rapat ini secara mendadak? Apakah ada krisis besar? Mengapa Tianxia Group tiba-tiba menarik investasi mereka? Dan mengapa Ye Chen mencabut otorisasi untuk formula medis itu? Ye Chen, bukankah dia suami dari Direktur Gu? Mengapa bisa terjadi perubahan mendadak seperti itu? Berhenti di situ. Bei Xinchen, mengingat posisi kamu saat ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk menghadiri rapat ini. Ayah, Xin Cheng saat ini adalah asistenku. Aku tidak peduli apa statusnya. Segera singkirkan dia dari pandanganku. Jika kamu bersikeras membawanya masuk, maka kamu bisa keluar bersamanya. Xiangqing, mungkin aku sebaiknya pergi saja. Jangan buat ketua marah. Presiden Direktur Gu, terkait penarikan dana mendadak dari Tianxia Group, saya harap Anda bisa memberikan saya penjelasan yang masuk akal. Bukankah Tianxia Group selalu menjalin kerjasama yang sangat harmonis dengan kita? Bagaimana bisa mereka tiba-tiba menarik diri? Justru itu yang sedang saya tanyakan pada Anda. Anda adalah Presiden Direktur JU Group. Saya telah mempercayakan perusahaan ini untuk Anda kelola. Apa yang sebenarnya kamu lakukan sepanjang hari? Ayah, Ketua Gu, aku akan mengirim orang untuk segera menyelidikinya. Mereka sudah menarik dana mereka. Apa gunanya mengirim orang untuk menyelidikinya sekarang? Lupakan saja. Kita bahas ini nanti.
Bagaimana dengan formula milik Yichen? Sudahkah kamu mendapatkan kembali otorisasi itu? Ketua Gu, aku baru saja menemui Yichin, tapi dia masih sangat marah dan menolak untuk memaafkanku. Kalau begitu menangislah, The film was berlututlah, translated dan memohon and padanya. narrated Bukankah by kalian berdua Media. suami istri? Apakah kamu bahkan tidak bisa mengurus suamimu sendiri? Tepat sekali Presiden Direktur Gu. Dalam industri farmasi formula adalah segalanya. Lakukan saja demi perusahaan. Dan pergilah memohon pada Yichen. Pertengkaran suami istri biasanya diselesaikan di kamar tidur. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Paling buruk, minta saja pada Yichin. Yichin, ini yang kau inginkan bukan? Kau tahu persis betapa pentingnya formula itu bagi grup. Dan kau sengaja menggunakan otorisasi itu untuk menyanderaku. Saya curiga. Penarikan dana oleh Tianxia Group juga berkaitan dengan pencabutan otorisasi formula oleh Yichen, mencabut hak lisensi resep obat sejak awal grup Tianxia. Dengan prospek farmasi, Gu Group kita, itulah sebabnya mereka berinvestasi. Tapi sekarang, kita bahkan tidak memiliki formulanya. Jadi wajar jika mereka menarik diri, kecuali Anda bisa menemukan Presiden Direktur Gu. Kecuali jika kau bisa menemukan strategi penanggulangan. Kalau tidak, maka meski kau berlutut memohon, Anda harus mendapatkan kembali Yichen untuk saya. Aku punya jalan keluar. Bei Xinchen, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu menguping rapat kami. Gu Xiangqin, ini asisten andalanmu. Xin Cheng, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Ini bukan tempat yang pantas untukmu. Xiangqin, aku mendengar ketua membentakmu. Jadi The aku film masuk. was translated and narrated by Dan lagi. Media. Aku benar-benar punya rencana. Rencana macam apa yang bisa kamu miliki? Apa solusi yang kau punya? Perusahaan kita. Saat ini ada dua masalah. Kedua modal. Pertama resep obat. Apa yang bisa kau selesaikan? Aku bisa menyelesaikan keduanya. Mengenai pendanaan, aku kenal Jiang Chao dari Chao Capital. Jika dia membantu kita, meskipun Tianxia Group menarik investasi mereka dari kita masih akan bisa beroperasi. Dan mengenai formula, kebetulan, aku kenal seorang dokter terkenal dari Fusan. Dia telah tiba di Provinsi Selatan. Dua ide ini. Pihak lawan berasal dari Asosiasi Sanjin. Selama dia bisa memenangkan kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok, meraih juara pertama, dia tidak hanya akan memberi kita hak produksi eksklusif untuk beberapa formula milik Asosiasi Sanjin, tetapi juga dia akan membantu kita menembus pasar Fusan secara gratis, meningkatkan pengaruh grup Go. Dengan begitu, masalah formula dan pendanaan akan terselesaikan. Xin Cheng, aku tahu. Kau adalah pria yang cakap. Sebenarnya cukup bagus. Hanya saja, lupakan saja. Keadaan sudah sampai di titik ini. Sebaiknya kita coba saja. Kita hanya bisa mencobanya. Bei Xinchen, karena dua ide ini adalah usulanmu. Kalau begitu aku akan memberimu satu kesempatan untuk kau kita pergi. Kakak Ye, aku telah mengikuti instruksimu dan membiarkan Bai Xinchen serta The film was Gu Xiangqin datang ke translated atas. and Setelah itu narrated aku by akan menepi Media. sejenak. Kakak Ye tenang saja. Aku sama sekali tidak akan mengecewakanmu. Presiden Jian, ini aku. Bei Xinchen, masuk. Bei Xinchen, mengapa kau tidak tetap berada di Fusangmu dan malah datang ke Chao Capitalku? Untuk alasan apa? Aku sebenarnya pernah bertemu Presiden Jian saat di Fusan. Presiden Jian, ini adalah Direktur Utama Gu Group, Gu Xiangqin. Aku pernah mendengar tentangnya. Wanita yang otaknya kemasukan air itu. Dia tidak mencintai suaminya sendiri, tetapi malah membela cinta pertamanya yang diidealkan di setiap kesempatan. Memaksa suaminya sendiri untuk mengumumkan perceraian mereka di depan umum. Bei Xinchen, kau cukup hebat. Bisa melatihnya dengan sangat baik. Kamu, Apel, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Atau apakah Presiden Gu merasa tidak nyaman mendengarnya? Kalau begitu kau bebas untuk pergi. Kami datang ke sini hari ini karena kami memiliki permohonan untuknya. Bersabarlah untuk saat ini. Sepertinya Presiden Gu tahu bahwa otakmu memang kemasukan air. Itulah sebabnya kau tidak bisa memberikan sanggahan. Presiden Direktur Jian, kami datang hari ini untuk mendiskusikan bisnis dengan Anda. Bisnis macam apa itu? Sebuah kesepakatan besar senilai $1 miliar. Gu Group kami sedang bersiap untuk go public. Selama Presiden Direktur Jian bersedia menginvestasikan 300 juta saat grup Gu melantai di bursa, keuntungan bagi Presiden Direktur Jian
akan lebih dari 10 kali lipat, 300 juta, untuk mendapatkan 3 miliar. Itu memang penawaran yang bagus. Jadi Presiden Jiang, apakah Anda setuju? Apakah kau menganggapku bodoh? Gu Group milikmu, bahkan tidak bisa menjaga formula medisnya sendiri. Tianxia Group sudah menarik investasinya dari JU Group milikmu. Jika aku harus menginvestasikan 300 juta ini, lupakan saja soal mencari keuntungan. Aku takut bahkan 1 sen pun tidak akan tersisa. Bukan begitu masalahnya. Gu Group kita memiliki potensi yang besar dan prospek investasi yang sangat menjanjikan. Benar sekali, Presiden Direktur Jian. Saat ini tim teknis Asosiasi Sanjin sudah menetap di Departemen R&D Gu Group kami. Jika Presiden Direktur Jian bersedia menginvestasikan 300 juta, kami akan segera dapat mengembangkan obat baru tersebut. Saat itu tiba. Setelah grup Gu melantai di bursa, jangankan 1 miliar, 5 miliar sangat mungkin dicapai. Tim teknis Asosiasi Sanjin sudah pindah ke perusahaan Anda. Itu benar. Presiden Gu benar-benar cukup berani. Departemen Litbang dari sebuah perusahaan farmasi adalah inti dari bisnis tersebut. Untuk benar-benar membiarkan orang dari Fusan masuk ke sana. Asosiasi Sanjing adalah salah satu dari 3 perusahaan teratas di Fusan. Kualitas produk mereka benar-benar dapat dipercaya. Presiden Direktur Jian, investasi ini dijamin untung. Itu benar Presiden Jiang. Anda harus mempercayai kami. Gu Xiangqin, sadarkah kamu bahwa cinta pertama yang ideal, yang begitu kau percaya, akan mendorongmu ke dalam jurang dengan tangannya sendiri? Investasi, lupakan saja. Tapi uangnya, aku bisa meminjamkannya kepadamu. Meminjam. Benar sekali, aku akan meminjamkanmu 300 juta. Tetapi kau harus memastikan bahwa dalam 1 bulan, kau membayarnya kembali beserta bunganya. Jika kau tidak bisa membayarnya, kau harus menggunakan saham Gu Groupmu sebagai jaminan. Aku menginginkan seluruh saham di dalam keluarga Gumu, Gu Group. Apa bedanya itu dengan perampokan? Keluarga Gu kita memegang 51% saham senilai miliaran. Presiden Gu bisa memilih untuk tidak meminjam. Lagi pula bukan perusahaanku yang sedang menghadapi krisis likuiditas. Xiangqin, jangan ragu. 1 bulan adalah waktu yang cukup bagi para tabib ahli dari Asosiasi Sanjin untuk mengembangkan obat baru. Mereka juga akan berpartisipasi dalam kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok. Begitu mereka memenangkan juara pertama, Gu Group kami akan melejit. Hanya 300 juta. Itu akan mudah dikembalikan. Tapi, Jiang Chao berpikiran sempit. Hanya meminjamkan dan tidak berinvestasi. Bagi kita, ini adalah hal yang baik. Xiangqin, kamu sebaiknya setuju saja. baiklah. Kalau begitu aku setuju. Apa ini? Mengapa nama Hichen ada di sini? Mungkinkah? Apakah Hichen terlibat dengan Chao Capital? Mustahil. Kami menikah selama 3 tahun, dan dia tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa dia tahu apapun tentang investasi. Bukankah Yeche suamimu Presiden Gu? Bukan. Dia sudah menjadi mantan suamimu sekarang. Itu tidak bisa Presiden Gu. Anda di sini bersama cinta pertama yang diidealkan. Namun Anda masih memikirkan mantan suami Anda. Tolong Presiden Jiang, jangan bicara omong kosong. Yi Chen bukan mantan suamiku. Xin Cheng dan aku hanyalah teman. Dan kami memiliki hubungan profesional. Terserah apa katamu. Bagaimanapun, jika Anda ingin mencari The mantan film was suami Anda, translated jangan mencarinya and di sini. narrated by Tapi M aku baru Media. saja melihat di sana. Presiden Direktur Jian, Direktur Utama Gu kami, sudah menyetujui persyaratan Anda. Kapan kita bisa menandatangani kontraknya? Kapan? Dananya akan cair segera setelah kontrak ditandatangani. Buatlah kontrak. Syarat-syaratnya adalah Xiangqin. Jangan ragu. Jika kamu tidak mempercayai para tabib ahli Asosiasi Sanjin, apakah kamu tidak mempercayaiku? Aku tidak akan pernah membohongimu. Segera tanda tangani.
maka aku akan menunggu agar Gugrok bisa bangkit kembali. Kakak Ye, kontraknya sudah ditandatangani. Lagi pula, berdasarkan perilaku Bai Xinchen, dia memang orang dari asosiasi Sanjin. Dia hanyalah antek orang-orang Fusang. Juga, wilayah Panlongdu dari asosiasi Sanjin sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok mendatang. Menggunakan kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok untuk membangun momentum bagi Gu Group, itu memang ide yang cerdas. Begitu wilayah Panlongdu berhasil memenangkan posisi teratas, itu tidak hanya memungkinkan kita menguras Gu Group, tetapi juga memperluas pengaruh Gu Group dan bagi asosiasi Sanjing untuk memperluas pasar domestiknya. Benar-benar sekali jalan banyak keuntungan. Namun, bagi seorang penduduk asli Fusang yang rendahan, untuk bisa memenangkan posisi teratas di kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok tingkat nasional, hanyalah angan-angan belaka. Gu Xiangqin, kau menganggap cinta pertamamu yang idealis itu, seolah-olah dia adalah harta yang berharga. Padahal di matanya, kau tidak lebih dari sebuah Bahwa uang tunai sebesar 300 juta milik Chao Capital sudah masuk. lilanjuan ibu Gu Xiangqin. Pria bernama Jiang Chao itu jauh lebih licik daripada seekor monyet. Kau tidak dimanfaatkan olehnya kan? Kali ini semuanya berkat Xin Cheng. Dia mengenal Jiang Chou dari Chao Capital. Jati ini, Bai Xin Cheng. Benar-benar pria berbakat. Jauh lebih baik daripada Yi Chen. Ibu, jangan bicara tentang Yi Chen seperti itu. Apakah aku salah bicara? Yi Chen yang tidak tahu berterima kasih itu, bagaimanapun juga keluarga Gu kita, mendukungnya selama 3 tahun. Namun dia memunggungi kita tanpa ragu sedikit pun, dan hampir membuat Gu Group kita bangkrut. Dia itu hanyalah seekor ular berbisa. Yi Chen tidak seperti itu, tidak seperti itu. Lalu seperti apa dia? Dia bahkan ingin menceraikanmu. Kalau menurutku, ceraikan saja dia. Dia pasti akan merangkak kembali untuk memohon padamu. Pada akhirnya, Diam. Benar-benar berpikiran pandai. Apa yang kau tahu? Gu Group kita masih membutuhkan formula medis Yi Chen. Bagaimana bisa kita menceraikannya begitu saja? Ketua Gu, Nyonya Gu, mengenai formula-formula itu, jangan khawatir. Dokter ajaib wilayah Panlongdu sudah berjanji padaku untuk mengembangkan 3 formula baru guna menggantikan 5 formula yang dibawa pergi oleh Ye Chen. Dan dia juga berjanji padaku bahwa dia akan membuat kehebohan bagi kita di konferensi pengobatan tradisional. Untuk Gu Group, konferensi pengobatan tradisional sejak dulu diakui dunia medis sangat diperhatikan. Jika memang benar seperti yang kau katakan, begitu wilayah Panlongdu memenangkan juara pertama, maka Gu Group kita akan mampu membalikkan keadaan dan sukses melantai di bursa saham. Ya, namun mereka juga memiliki satu syarat, agar Gu Group kami wajib mencantumkan label asosiasi Sanjin pada semua obat-obatan yang kami jual di masa depan. Begitu Gu Group kita sukses melantai di bursa saham, kita akan menjadi perusahaan terkemuka terbesar di industri farmasi Binjian. Bai Xinchen, kau bekerja dengan baik kali ini. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Ketua Gu, The film was translated and Pilihanmu narrated kali by ini M bagus. Media. Bai Xin Cheng jauh lebih baik daripada pecundang Yi Chen itu. hari ini, Akulu telah diundang oleh keluarga Tang untuk memimpin konferensi pengobatan tradisional. Aku berharap semua dokter ternama di sini akan menunjukkan potensi penuh mereka dan menampilkan kemegahan. Pengobatan tradisional kita, konferensi pengobatan tradisional, adalah acara akbar bagi komunitas medis kita. Hari ini saya pasti akan memberikan yang terbaik. Kami merasakan hal yang sama dan tidak akan menahan diri sedikit pun. Pengobatan The film tradisional was Tiongkok yang translated ortodoks and Difusan. narrated by M Media. Kalian sekumpulan fosil tua yang sebelah kakinya sudah di liang kubur. Kalian semua hanyalah sampah masyarakat yang menyedihkan. Bagaimana mungkin kalian bisa membandingkan diri dengan diriku? Orang asli Fusang, konferensi pengobatan tradisional kita. Mengapa ada orang Fusang yang ikut? Dia bukan orang Fusang biasa. Konon dia adalah jenius medis terhebat di Fusang. Dia sosok yang luar biasa. Jika kita benar-benar membiarkan orang asli Fusang memenangkan konferensi pengobatan tradisional kita, maka reputasi konferensi pengobatan tradisional, bukankah itu akan merusak reputasinya? Pengobatan tradisional Tiongkok menjunjung tinggi inklusivitas dan keterbukaan pikiran. Tuan wilayah Panlongdu
kami tidak akan menolak partisipasimu dalam kompetisi ini. Tetapi, sebelum pertandingan dimulai, mengucapkan hal-hal seperti itu, bukankah itu agak tidak pantas? Apa aku salah bicara? Belum lama ini, di turnamen pertukaran medis di Fusan, orang-orang ini hanyalah lawan yang kukalahkan. Dalam konferensi pengobatan tradisional ini, aku akan meraih juara pertama lagi. Begitu aku menang. Pengobatan tradisional Tiongkok. Lebih baik jangan disebut pengobatan tradisional Tiongkok lagi. Dan ganti nama saja menjadi pengobatan Fusan. Bagaimanapun warisan pengobatan tradisional Tiongkok ke tangan kalian hanyalah sebuah kesia-siaan. Dokter Ajaib Hua, apakah ini benar? Keahlian medis wilayah Panlongdu memang luar biasa. Baik dalam resep maupun teknik akupuntur, dia benar-benar berada di level yang berbeda. Tapi ini, di kandang kita sendiri, rumah sendiri. Apakah kita benar-benar akan membiarkan orang asli Fusan menindas kita? Jika berita ini tersebar, pengobatan tradisional Tiongkok tidak akan ada harganya. Dan keluarga Tang yang menjadi tuan rumah konferensi pengobatan tradisional ini juga akan menanggung pukulan besar bagi reputasi mereka. Xin Cheng, sepertinya sebelumnya aku salah paham padamu. Dokter Ajaib wilayah Panlongdu menang terakhir kali. Hui Juyang dan yang lainnya. Kompetisi ini, posisi juara pertama sudah pasti aman. Grup kita pasti akan melesat sebagai hasilnya. Saat pertama melihat Xin Cheng, aku tahu dia punya potensi nyata, tidak seperti Yi Chen, yang hanya bisa menjadi suami rumah tangga, dan orang yang tidak tahu terima kasih pula. Aku tahu itu. Kamu akan mendapatkan pengakuan. Namun, aku lebih tertarik untuk mendapatkan pengakuan darimu. Seorang plagiat. Hama dari Fusan. Berani berdiri di sini dan melontarkan omong kosong seperti itu. Tuan Ye, kamu sudah datang. Yi Chen, apa yang kau lakukan di sini? Biar ku beritahu, jangan pernah berpikir untuk mencoreng reputasi keluarga Gu kami. Yi Chen, hari ini Dokter Ajaib wilayah Panlongdu mewakili grup kita dalam kompetisi ini. Jangan membuat masalah di sini. Yi Chen, bisakah kamu sedikit lebih masuk akal? Konferensi pengobatan tradisional ini menyangkut kelangsungan hidup grup kita. Berhenti membuat keributan. Kataku, apakah ada semacam kesalahpahaman? Aku tidak datang ke sini untuk membuat masalah. Aku datang untuk mengikuti kompetisi. Yi Chen, bisakah kamu tidak melakukan hal-hal tidak berguna ini hanya untuk mendapatkan perhatianku? Aku tahu kamu memiliki pengetahuan dasar tentang pengobatan. Namun konferensi pengobatan tradisional ini mengumpulkan dokter-dokter terhebat di dunia. Ini bukan untuk orang seperti kamu. Tepat sekali, pecundang sepertimu. Bahkan tidak punya kualifikasi untuk menginjakan kaki di pintu ini. Kenapa kau tidak segera pergi? Kembali sana dan kerjakan tugasmu. Siang King, Nyonya Gu, jangan katakan hal seperti itu. Kakak Ye, mungkin dia ada di sini untuk membantu kita. Enyahlah. Aku muak melihat wajahmu. Yi Chen, kamu... Yi Chen, kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi pengobatan tradisional ini. Hama yang hanya tahu cara memata-matai catatan medis milikku, mempelajari teknik akupunturku, dan mencuri resep-resepku. Demi ketenaran kau berani muncul di sini. Kenapa aku tidak boleh datang? Omong kosong, kemampuan medis milikku adalah hasil dari The film was kerja keras sendiri. translated and narrated by Khas M penduduk Media. Fusan. Benar-benar tidak tahu malu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yi Chen, aku akui kamu punya sedikit keahlian. Tapi aku sudah memeriksa daftar pendaftaran untuk kompetisi ini. Dan namamu tidak ada di sana. Meskipun kamu ingin berpartisipasi, itu tidak mungkin. Tepat sekali, Yi Chen. Sebaiknya kamu pergi sekarang untuk menghindari dirimu dipermalukan. Siapa bilang Yi Chen tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi? Yi Chen, mewakili aku, keluarga Tang dari ibu kota, sebagai tuan rumah. Selalu menyediakan tempat undangan khusus. Dia mewakili keluarga Tang. Keluarga Tang dari ibu kota? Bagaimana bisa Ye Chen ini mengenal seseorang dari keluarga Tang? Dia adalah anggota keluarga Tang. Mungkinkah dia itu putri kecil dari ibu kota? Bukankah dia baru saja membawanya ke sini untuk sengaja memprovokasiku? Mereka tidak berbohong kepadaku sebelumnya. Tang Wanying, benar-benar tunangan Ye Chen. Tidak. Itu tidak mungkin. Lalu kenapa
Kalau memang kenal, apa kamu pikir kemenanganmu sudah terjamin? Hui Juyang dan yang lainnya, semuanya kalah olehku. Kemenanganmu pun belum tentu terjamin. Tepat sekali. Tuan wilayah Panlongdu adalah dokter ajaib terhebat di Fusan. Dia pasti akan meraih gelar juara. Sekalipun kamu diizinkan ikut, lalu apa? Apa keahlian medismu bisa dibandingkan dengan dokter ajaib wilayah Panlongdu? Kupikir sebaiknya kamu menyerah dan pulang saja. Kau bahkan tidak bisa mengurus keluargamu sendiri, keluargaku. Namun berani-beraninya kau menceramahiku. Kamu, sikap macam apa itu? Aku ini ayah mertuamu. Apa kalian semua berpikir Yi Chan adalah sebuah aib? Tapi aku tidak berpikir begitu. Terlepas dari hasilnya, aku berterima kasih kepada Yi Chan atas apa yang telah dia lakukan untuk keluarga Tangku. Apa kalian punya keberatan? Nona Tang, aku hanya khawatir kamu telah ditipu oleh bocah ini. Menantuku, seberapa besar bakat yang dia miliki? Apa aku tidak tahu? Dia hanya tahu beberapa trik medis amatiran. Menantu? Siapa menantumu? Gu Xiangqing sudah menceraikannya. Aku di sini untuk secara resmi mengumumkan kepada semua orang. Yi Chen sudah menceraikan Gu Xiangqing. Dia sekarang tunanganku. Yi Chen, itu tidak benar. Kita belum bercerai. Bagaimana bisa kamu menjadi tunangan orang lain? Kau sendiri yang menandatangani perjanjian itu. Sekarang kau mencoba menyangkalnya. Kau keparat Yi Chen. Kau benar-benar serigala yang tidak tahu berterima kasih. Keluarga Goku memberimu makan selama 3 tahun secara cuma-cuma. Sekarang kau pikir kau orang istimewa. Jangan paksa aku merobek mulutmu. Siapa yang berani menyentuh Yi Chen? Dia adalah tunanganku. Siapapun yang berani menyentuhnya sedang menjadikan dirinya musuh dari aku, Tang Wanying. Baiklah, kita lihat saja nanti. Tuan wilayah Panlongdu, The film was Anda pasti translated menangkan. and narrated by Aku M. akui Yi Media. Chen punya sedikit keahlian. Tapi dibandingkan denganku, dia masih jauh tertinggal. Kompetisi ini, aku pasti akan menang. Waktu habis. Kepada para dokter ternama, mohon bersiaplah. Biarkan kompetisi dimulai. Kompetisi ini terdiri dari 3 tahap. Di setiap tahap, 2 kontestan terakhir akan dieliminasi. Tahap pertama adalah mengidentifikasi tanaman obat. Di depan setiap kontestan terdapat obat kuno dari dinasti Ming. Terkikis oleh waktu, obat ini berisi 13 jenis tanaman obat tradisional. Siapapun yang mengidentifikasi paling banyak, dialah pemenangnya. Sekarang, mengumumkan hasil. Tahap pertama. Wilayah Panlongdu 11 jenis. Siang King, sudah kubilang. Dokter ajaib wilayah Panlongdu pasti akan memimpin 13 jenis herbal. Dia berhasil mengidentifikasi 11. Dia benar-benar dokter ajaib nomor 1 di Fusan. Yi Chen. 13 jenis. Mungkinkah Yi Chen benar-benar menang melawan wilayah Panlongdu? Jika itu terjadi, apa yang akan terjadi pada Jiu Group kita? Sebelumnya, aku benar-benar salah menilai Yi Chen. Yang terbaik masih akan datang. Yi Chen, kali ini kamu pasti akan kalah. Tapi menurutku aku tidak hanya akan menang. Tapi aku juga akan membuatmu dipermalukan habis-habisan. Bocah, bermulut tajam. Mari kita lihat bagaimana kamu mempermalukan dirimu nanti. Tahap kedua, melengkapi resep. Ini adalah sebuah formula kuno yang dapat meredakan batuk dan dahak. Namun, resep ini tidak lengkap. Silakan para kontestan lengkapi resep ini. Setelah selesai, formula lengkapnya akan segera terungkap. Kontestan yang bahan dan takarannya paling akurat akan mendapatkan skor tertinggi. Aku sudah menyuap orang yang menyiapkan formula kuno tersebut. Mari kita lihat bagaimana kau tetap bersikap sombong, Yechel. Sekarang, pengumuman hasil tahap kedua.
Wilayah Panlongdu skor sempurna. Yi Chen, sudah kubilang, pemenang juara pertama pada konferensi pengobatan tradisional kali ini adalah aku. Mulai sekarang, jangan sebut ini pengobatan tradisional Tiongkok. Sebut saja seni medis fusan. Kalian orang-orang ber-EQ rendah. Bagaimana mungkin kalian bisa memahami misteri pengobatan? The film was translated and narrated by M Media. Yi Chen, semuanya benar. Untuk tahap kedua kompetisi, Yi Chen dan wilayah Panlongdu memiliki skor tertinggi berdasarkan aturan. Ini adalah seri untuk posisi pertama. Namun, Yi Chen menambahkan formula tambahan setelah mengerjakan semuanya dengan benar, yang secara signifikan meningkatkan khasiatnya. Tuan Ye, Anda memiliki bakat yang luar biasa. Aku benar-benar terkesan. Tidak terikat oleh tradisi. Adalah jalan yang benar dari pengobatan tradisional Tiongkok. Yi Chen, meskipun kau dan wilayah Panlongdu sama-sama berada di posisi pertama, di hatiku, kau adalah satu-satunya. Nomor 1. Omong kosong. Itu jelas sesuatu yang kau buat-buat untuk menyingkirkan pihak luar. Ayah, ada apa? Siang King, aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Pergilah dan yakinkan Ye Chen untuk mundur dari kompetisi. Mengundurkan diri. Mengapa? Aku harus mengakui, seluruh keluarga kita meremehkan Ye Chen. Keterampilan medisnya jauh lebih maju daripada yang kita bayangkan. Dia bahkan mungkin bisa mengalahkan wilayah Panlongdu. Ayah, mungkin Ye Chen hanya memiliki sedikit bakat dalam mengenali tanaman obat dan meracik obat. Masih ada satu tahap terakhir. Siang King, kenapa kau tidak mengerti? Grup kita tidak boleh kalah. Dalam konferensi pengobatan tradisional ini, wilayah Panlongdu harus menang. Hanya jika dia menang, grup kita bisa bangkit kembali. Jika dia kalah, grup kita aman. Obat baru itu tidak akan bisa masuk ke pasar. Rantai modal akan terus terputus. Dan akhirnya kita akan bangkrut. Ayah, tapi meyakinkan Yi Chen untuk mundur. Kau bagaimanapun juga sudah menikah dengannya selama 3 tahun. Pikirkan cara lain. Grup mengandalkanmu kali ini. Setelah 2 tahap pertama dari kompetisi yang sengit, saat ini tetap berada di lapangan Ye Chen dan wilayah Panlongdu. Sekarang kita akan melanjutkan ke tahap ketiga, diagnosis klinis, yaitu kedua kontestan akan merawat pasien yang sama bersama-sama tanpa menggunakan instrumen apapun, hanya menggunakan observasi, mendengar, bertanya, dan memeriksa nadi untuk menentukan kondisi dan The meresepkan film was obat yang tepat. translated Siapapun and yang mencapai narrated hasil by lebih M baik Media. dan pemulihan pasien yang lebih cepat akan dianggap sebagai peraih skor tertinggi. Kompetisi hari ini akan dimulai dalam 10 menit. Mohon kedua kontestan, bersiaplah. Terima kasih atas kerja kerasmu. Yi Chen, Gu Xiangqin, apa yang sedang kau lakukan lagi? Yi Chen. Bolehkah aku bicara denganmu? Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Yi Chen, apakah kau benar-benar tidak mencintaiku lagi? Yi Chen, kita sudah bersama selama 3 tahun. Kau tidak mungkin sekejam itu. Gu Xiangqin, hanya inikah alasanmu datang ke sini untuk bicara denganku? Aku rasa telingamu tidak tuli. Aku rasa ada yang salah dengan otakmu. Bisakah kau menjauh dariku? Mustahil. Dulu kau memperlakukanku dengan sangat baik. Itu dulu saat aku masih buta. Yi Chen, itu kesalahanku. Aku minta maaf padamu. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Asalkan kau setuju untuk mundur, aku berjanji, aku akan menjauhi Xin Cheng di masa depan. Mundur. Jadi itulah yang kau tunggu-tunggu. Gu Xiangqin, aku pikir kau benar-benar tidak pernah belajar. Aku sarankan kau meluangkan waktu untuk merenung. Kau berani menyentuh putriku. Kau benar-benar mencari mati. Jadi kenapa kalau aku menyentuh putrimu, aku juga akan memukulmu? Kau, Ketua Gu, aku sarankan kau mendisiplinkan istri dan putrimu dengan benar dan menjauhkan mereka dari tunanganku. Jika ada lain kali, jangan salahkan aku karena tidak ramah, keparat. Jelas sekali kau, si perusak hubungan ini, yang merayu menantuku dan membuatnya berselingkuh.
Lihatlah baik-baik. Ini adalah Gu Xiangqing yang berselingkuh selama pernikahannya, menghabiskan seluruh waktunya bermain mata dengan Bai Xinchen. Dia membohongiku soal perjalanan bisnis. Tapi sebenarnya dia bersama Bai Xinchen, bergandengan tangan, berjalan-jalan di pantai. Dan sekarang kau menuduhku berselingkuh. Aku rasa keluarga Gu milikmu lah, yang tidak punya standar moral. Dari mana kau mendapatkan foto-foto ini? Ini palsu. Semua ini palsu. Tidak. Semua ini asli. Dan sebelumnya kau mengunggahnya di media sosial. Foto-foto ini, semuanya, diunggah oleh Gu Xiangqing di profilnya sendiri. Aku bisa memverifikasinya. Xia, kenapa kau ada di sini? Tentu saja aku yang mengaturnya. Gu Xiangqing, The film was apa kau masih tidak translated mengerti? and narrated Selalu by kau M sendiri Media. yang tidak tahu malu. Aku sudah tidak memiliki perasaan apapun padamu. Pemimpin dari Presiden Direktur Grup Go. Ternyata wanita seperti ini. Tepat sekali. Dia sudah bersuami, tapi sama sekali tidak tahu malu. Yi Chen perceraian ini adalah pilihan yang tepat. 10 menit telah berlalu. Mohon kedua kontestan naik ke atas panggung untuk babak final kompetisi. Apakah Anda berencana untuk menyerah? Ataukah Anda begitu sombong sampai-sampai tidak perlu memeriksa denyut nadi untuk menentukan gejala pasin ini? Apa yang Anda tertawakan? Aku tertawa membayangkan tempat sekecil Fusan dan penipu pencari ketenaran sepertimu bisa dianggap sebagai dokter ajaib nomor 1 dari Fusan. Anda berani menghina saya. Kau terlalu memuji dirimu sendiri. Kau bahkan tidak layak untuk aku hina. Kau mengaku sebagai dokter ajaib, namun kau bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakitmu sendiri, apalagi mengobati orang lain. Dokter ajaib Fusan, macam apa kau ini? Anda berani mengatakan bahwa saya sakit. Apakah kau sakit atau tidak? Kamu tahu sendiri. Setiap hari setelah matahari terbenam, dadamu terasa nyeri yang tak tertahankan. Aku curiga kalau di malam hari, kamu bahkan tidak berani menyelimuti dirimu. Bagaimana Anda tahu? Aku tidak hanya tahu kamu sakit. Aku juga tahu bahwa kamu mengikuti metode tubuh lentera dari naskah pengobatan kuno untuk mengobati dirimu sendiri. Namun hasilnya sangat minim. Sepertinya, dokter ajaib Fusang ini, Tidak terlalu hebat. dia bahkan tidak sadar dirinya sakit. Dengan kemampuan setingkat itu, beraninya kau menyombongkan diri soal ortodoksi pengobatan tradisional. Di Fusang, itu benar-benar konyol. Meskipun Anda benar, lalu kenapa? Kita saat ini sedang dalam kompetisi. Kita sedang bersaing dalam mengobati pasien ini, bukan menyembuhkan saya. Kalau begitu mari kita bertanding. Kamu sudah melakukannya begitu lama, dan kamu sudah memeriksa denyut nadinya. Apa kamu sudah menemukan sesuatu? Pasien ini menderita flu virus. Dia hanya perlu minum obatnya dan banyak beristirahat, maka dia akan pulih. Namun, saya bisa meracik sejenis obat yang akan menyembuhkannya hanya dalam 3 jam. Hanya 3 jam. Apel. Anda tidak percaya? Ini adalah keahlian dokter ajaib wilayah Panlongdu. Sekalipun Yi Chen punya sedikit bakat, mustahil baginya menyembuhkan penyakit dalam 3 jam. Ronde ini, kita masih pemenangnya. Tepat sekali. Meskipun Yi Chen adalah dokter ajaib, dia tidak mungkin bisa mencapainya. 3 jam. Aku hanya butuh 1 jarum. Saya mewakili Rumah Sakit No 1 Binjian untuk membuktikannya bahwa pasien ini telah pulih sepenuhnya. The film was translated and narrated by M Media. Mustahil. Benar-benar mustahil. Ini pasti konspirasi yang kalian rencanakan bersama. Curang. Pasti ini curang. Dia adalah tunangan putri sulung keluarga Tang. Dan keluarga Tan adalah penyelenggara konferensi pengobatan tradisional ini. Pasti ini curang. Kamu tidak terima. Tidak. Jika Anda begitu hebat, datanglah ke Fusan dan bersainglah dengan saya. Fusan.
supaya kamu bisa menjiplakku lagi. Dari ketiga obat terkenal, milik asosiasi Sanjingmu, yang mana yang bukan, hasil mencuri penelitianku. Jangan bicara omong kosong. Setiap obat dari asosiasi Sanjing dikembangkan oleh saya secara pribadi. Kamu tidak tahu malu, kamu benar-benar tak terkalahkan. Wilayah Panlongdu dasar bajingan. Kamu mungkin tidak menyadari bahwa setiap produkku dikembangkan sendiri olehku. Lagi pula, semuanya memiliki paten internasional. Aku tidak menuntutmu sebelumnya, karena aku sedang mengumpulkan bukti. Sekarang setelah kamu kebetulan datang ke Binjian, buktinya sudah siap. Tunggulah panggilan dari pengadilan internasional. Keparat. Mengingat kondisi fisikmu, ingatlah untuk membereskan urusanmu sebelum musim gugur tiba. Meskipun pada saat itu, kamu seharusnya sudah berada di penjara. Tuan Ye, tolong ampuni saya. Semuanya dilakukan oleh Bai Xincheng, menyuruhku melakukannya. Ba Xincheng, jadi ternyata kau yang melakukan semua ini. Kau sengaja mendekatiku. Kaulah alasan aku dan Yi Jin bercerai. Siang King, dengarkan penjelasanku. Semuanya hanyalah omong kosong wilayah Panlongdu. Itu tidak benar. Kamu yang menghasut saya. Saya masih punya buktinya. Wilayah Panlongdu tenang saja. Gu Xiangqing itu hanya wanita bodoh. Sangat bodoh. Apapun yang kusuruh, dia lakukan. Gu Grove, cepat atau lambat akan jatuh ke tanganku. Ba Xincheng, kau ular kecil. Aku begitu mempercayaimu. Dan kau justru memanfaatkanku. Kau bahkan menyebabkan perceraianku dengan Yi Jin. Semua ini karena dirimu. Kau pantas mati. Apa yang kau lihat? Pergi dari sini kalian semua. Gu Xiangqing. Untuk apa kau berpura-pura? Jika kau memang begitu mencintai Yi Cher, kenapa kau bermesraan denganku? Jangan lupa, dulu hanya dengan satu panggilan telepon di malam hari, aku bisa memanggilmu keluar. Apa yang kau lakukan sekarang? Bersikap seolah wanita yang berbudi. Tidak seperti itu. Aku hanya ingin menebus penyesalan masa mudaku. Hanya itu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Ingin menebus penyesalan masa mudamu. Kau benar-benar serakah. Perceraianmu dengan Yi Cher adalah ulahmu sendiri. Ular kecil, beraninya kau memukul putriku. Dan kau juga sudah kehilangan akal. Mengeluh tentang ini. Dan itu sepanjang hari. Kalian semualah yang mengusir Yi Chen pergi. Bai Xincheng, kamu sudah keterlaluan. Dan kau pikir kau ini siapa? Menyebut dirimu sebagai ketua. Kalau bukan, karena Yi Chen yang memberikan resep kepadamu, seluruh keluargamu akan mengemis makanan kamu. Kau berani memukulku. Kakiku. Wanita beracun. Bagaimana dengan itu? Kejahatan akan mendapat balasannya. The film was Hanya anjing yang menggigit anjing. and narrated by M Media. Saya umumkan bahwa pemenang konferensi pengobatan tradisional ini yang memimpin adalah Yi Chen. Tuan Ye. Yi Jin. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Yi Jin. Yi Jin. Aku mohon maafkan aku. Asalkan kau bisa memaafkanku, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Kamu tidak merasa salah. Kamu hanya tahu bahwa waktumu sudah habis. Gu Xiangqing. Inyahlah dariku. Jangan membuatku muak. Dalam 1 bulan, di kantor urusan sipil, kita akan mengambil surat perjanjian cerai kita tepat waktu. Xiangqing. Gawat. Perusahaan sedang dalam masalah. Banyak mitra kita menuntut pengembalian dana Gu Group kita. Benar-benar tamat. Ba Xincheng, semua ini karena dirimu. Tenang Xiangqing. Kau menghancurkan keluargaku. Dan kau juga yang menyebabkan perusahaan berakhir seperti ini. Tenanglah.
Jika kamu terus memukulku, kamu hanya akan melukai dirimu sendiri. Kita harus kembali ke perusahaan dan menyelesaikan masalahnya di sana terlebih dahulu. Ketua Gu Presiden Direktur Gu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa begitu banyak pemasok menuntut pembayaran? Semua pesanan grup kita dibatalkan dalam 1 hari. Situasi apa ini? Presiden Direktur Gu, saya dengar bahwa Gu Group Anda akan bangkrut. Saya bertanya-tanya, apakah Anda masih bisa melunasi 300 juta yang kau pinjam dariku? Jika kau tidak bisa mengembalikannya, maka Gu Group ini akan menjadi milikku. Presiden Jiang, aku akui bahwa aku menandatangani kontrak denganmu. Tapi tanggalnya belum tiba. Kau datang ke sini sekarang. Bukankah itu hanya memperburuk keadaan kami? Apakah Presiden Gu tidak membaca kontrak itu dengan teliti? Kontrak itu menyatakan dengan jelas hitam di atas putih bahwa jika GU Group menghadapi kemungkinan bangkrut, aku akan mengambil alih perusahaan ini lebih awal. Jika aku tidak salah, rekening GU Group milikmu sudah kosong bukan? Lagi pula, masih ada tumpukan utang besar yang belum terselesaikan. Jika aku tidak datang menagih sekarang, haruskah aku menunggumu menyatakan bangkrut? Gu Xiangqin, bagaimana bisa kau menyetujui syarat seperti itu dengan Jiang Chao? Bai Xin Cheng bilang, tidak akan ada masalah. Bai Xin Cheng, apakah otakmu hanya dipenuhi oleh Bai Xin Cheng? Bai Xin Cheng, ternyata benar. Kau benar-benar bodoh. Presiden Jian, Gu Group kami memang sedang menghadapi sedikit masalah saat ini. Namun, percayalah bahwa kami pasti akan. Aku tidak percaya padamu. Bayar uangnya atau serahkan perusahaan itu padaku, Jiang Chao. Jangan keterlaluan. Aku sudah bertahun-tahun melalang buana di jalanan Binjian dan aku masih punya koneksi. Jangan kau. Koneksi. Kau bicara soal koneksi padaku. Sangat menggelikan. Jika kau benar-benar punya koneksi, apakah kau akan ditekan untuk membayar oleh begitu banyak pemasok dalam 1 hari dan memiliki begitu banyak saluran penjualan yang menuntut pengembalian dana? Gu Wairai, kurasa otakmu benar-benar sudah rusak. Kau. Ayah, Jangan keterlaluan. Bagaimana kalau begini? Biarkan mereka yang memilih. Apakah kalian memilih keluarga Gu? Atau kalian memilihku? Kami adalah saudara yang membangun kekaisaran ini bersama-sama. saudara baik yang membangun kekaisaran. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, Go Group telah dibuat berantakan olehmu dan putrimu. Aku memilih Presiden Jiang. Aku juga memilih Presiden Jian. Kau. Presiden Jiang, aku mendukungmu untuk menendang keluarga Gu keluar dari pintu. Kalian sekumpulan orang yang tidak tahu terima kasih. Setelah aku bangkit kembali, aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian lolos. Ayah, Gu tua, aku akan memanggil ambulans sekarang. Gu Xiangqing, lihat apa yang telah kau lakukan kepada ayahmu saat dia menyerahkan perusahaan kepadamu. Kau bersumpah kepadanya bahwa kau tidak akan mengecewakannya. Dan sekarang, Ibu, aku salah. Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Pergilah sekarang dan menangkan kembali Yi Chen. Sudah terlambat untuk itu. Yi Chen sudah memiliki tunangan. Lalu kenapa kalian berdua telah bersama selama bertahun-tahun? Di dalam hatinya, dia pasti masih memiliki perasaan untukmu. Selama kau bersedia merendahkan dirimu, dia pasti akan kembali. Dia tidak akan mau. Aku tahu. Dia tidak mencintaiku lagi. Kau benar-benar akan membuatku mati. Ibu. Kakak Ye, aku telah berhasil mengambil alih saham Gu Group. Aku sudah menginstruksikan pengacara untuk mentransfernya kepadamu. Tidak perlu. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Di masa depan kamu bisa bekerja sama dengan Lu Group dan mencari uang bersama. Kalau begitu aku berterima kasih Kakak Ye. Kakak Ye, mobil keluarga Gu dan rumah semuanya telah disita. Terlebih lagi, Gu Wairai menderita serangan jantung dan dirawat di rumah sakit. Lilan Juan juga jatuh sakit karena stres. Keluarga Gu sudah benar-benar tidak bisa bangkit lagi. Mengerti. Aku tahu. Yi Chen,
konferensi pengobatan tradisional ini sukses berkat dirimu. Jika tidak, reputasi pengobatan tradisional Tiongkok pasti sudah hancur. Keluarga Tang kita juga akan kehilangan kehormatan. Mengapa kamu begitu formal denganku? Tapi, karena aku tampil begitu baik. Tidak adakah imbalannya? Satu bulan kemudian, kantor urusan sipil. Gu Xiangqin, aku memperingatkanmu. Jika kamu menolak untuk menandatangani surat perjanjian cerai, aku akan langsung mengajukan gugatan. Tidak, aku setuju untuk menandatanganinya. Tapi Yi Jin, bisakah kita mulai dari awal? Hubungan kita adalah kesalahan sejak awal. Mari kita akhiri saja di sini. Apakah benar-benar tidak ada harapan lagi? Bahkan kau tidak mau memberiku kesempatan untuk memulai semuanya dari awal. Sejak saat kamu memilih Bai Xinchen dan mengkhianatiku, tidak ada lagi harapan bagi kita. Kalaupun kita tidak bisa memulai dari awal, setidaknya aku bisa mentraktirmu makan, kan? Tidak, tunanganku sedang menungguku. Dia memang jauh lebih cocok untukmu daripada aku. Dia hanya tahu cara mencintaiku. Aku pergi. Gu Xiangqin Yeche. Ini semua salah kalian. Sehingga aku berakhir seperti ini. Aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Jika aku mati, aku akan menyeret kalian bersamaku. Ba Xinchen. Kau, Benar sekali. Itu aku. Aku ingin kalian semua mati. Yi Jin, awas. Jangan takut aku di sini. Yi Jin. Yi Jin, katakan padaku, suatu hari nanti, akankah kau berhenti mencintaiku? Jika hari itu benar-benar datang, itu pasti karena The kamu yang film was meninggalkan aku lebih translated dulu. and narrated by M Media. Kau adalah suamiku. Bagaimana mungkin aku berhenti mencintaimu? Maafkan aku. Dulu, aku tidak menghargaimu dengan baik. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan mencintaimu 1000 kali lebih besar. Pasin kehilangan terlalu banyak darah. Sudah.